Tetangga hantu. Jadi aku benar, kata Hannah pelan. Kau hantu. Dia bergidik, gelombang ketakutan yang dingin menerpanya. Kapan kau meninggal, Dani? Mengapa kau di sini? Untuk menghantuiku? Apa yang akan kau lakukan padaku? Pertanyaan-pertanyaan itu berpacu di benaknya. Pertanyaan-pertanyaan yang menakutkan. Berikan aku surat itu, Hannah, desak Dani. Tak ada seorang pun yang akan membacanya. Tak ada yang akan bisa tahu. Tapi, Dani, Hannah menatap ke arahnya, menatap hantu. Sinar matahari keemasan tertuang melalui Dani. Dia berpendar keluar masuk dari pandangan. Hannah mengangkat tangan untuk melindungi matanya. Dani menjadi terlalu terang untuk dilihat. Apa yang akan kau lakukan padaku, Dani? Tanya Hannah, menutup matanya erat-erat. Apa yang akan kau lakukan padaku sekarang? Ia tak menjawab. Saat Hannah membuka matanya, ia menatap dua wajah, bukan satu. Dua wajah nyengir. Saudara kembarnya menunjuk padanya dan tertawa. Kau tertidur, kata Bill. Kau mendengkur, kata Herb. Hah? Hannah berkedip beberapa kali, mencoba menjernihkan pikirannya. Lehernya terasa kaku, punggungnya sakit. Begini caramu mendengkur, kata Herb. Dia melakukan suara-suara sedotan mengerikan. Kedua anak laki-laki jatuh ke rumput, tertawa-tawa. Mereka berguling ke arah satu sama lain dan memulai pertandingan gulat dadakan. Aku bermimpi buruk, kata Hannah. Lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada saudara-saudaranya. Mereka tak mendengarkannya. Dia bangkit berdiri dan merenggangkan kedua lengannya ke atas kepalanya, mencoba untuk meregangkan leher kakunya. Aduh, tertidur duduk pada batang pohon adalah ide yang buruk. Hannah menatap ke rumah Dani. Mimpi itu begitu nyata, pikirnya, merasakan udara dingin ke punggungnya. Begitu menakutkan. Terima kasih telah membangunkanku, katanya kepada si kembar. Mereka tak mendengarkannya. Mereka berlomba lari menuju halaman belakang. Hannah membungkuk dan mengambil surat itu. Dia melipatnya jadi dua dan berjalan ke atas halaman menuju pintu depan. Kadang-kadang mimpi mengatakan kebenaran, pikirnya. Bahunya masih sakit. Kadang-kadang mimpi memberitahukanmu hal-hal yang tak bisa kau ketahui dengan cara lain. Aku akan mencari tahu kebenaran tentang Dani. Dia bersumpah. Aku akan menemukan kebenaran, meskipun itu akan membunuhku. Malam berikutnya, Hannah memutuskan untuk melihat apakah Dani di rumah. Mungkin ia senang berjalan-jalan ke toko Hearts dan mendapatkan es krim kerucut, pikirnya. Dia berkata kepada ibunya kemana dia akan pergi dan berjalan melintasi halaman belakang. Hujan turun sepanjang hari, rumput basah berkilauan, dan tanah di bawah sepatunya lunak dan berair. Bulan pucat berbentuk sabit naik di atas gumpalan-gumpalan awan hitam. Udara malam terasa geli dan basah. Hannah menyeberangi jalan masuk, lalu ragu-ragu beberapa meter dari beranda belakang Dani. Suatu cahaya kuning redup persegi keluar melalui jendela di pintu belakang. Dia ingat berdiri di pintu ini beberapa malam sebelumnya dan menjadi benar-benar malu saat Dani membuka pintu. Dan dia tak bisa memikirkan satu hal pun untuk dikatakan. Setidaknya, kali ini aku tahu apa yang akan kukatakan, pikirnya. Mengambil nafas dalam-dalam, Hannah melangkah ke cahaya persegi itu di beranda. Dia mengetuk jendela pintu dapur. Dia mendengarkan. Rumah itu sunyi. Dia mengetuk lagi. Sunyi. Tak ada langkah-langkah kaki untuk membuka pintu. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengintip ke dapur. Oh, Hannah berteriak kaget. Ibu Dani duduk di meja dapur kuning. Punggungnya menghadap ke Hannah. Rambutnya bersinar dalam lampu dari suatu peralatan langit-langit yang rendah. Kedua tangannya memegang cangkir kopi panas berwarna putih. Kenapa dia tak membuka pintu? Hannah bertanya-tanya. Dia ragu-ragu, lalu mengangkat kepalan tangannya dan mengetuk pintu keras-keras beberapa kali. Melalui jendela,
Dia bisa melihat bahwa Ibu Dani tak bereaksi sama sekali pada ketukan itu. Dia mengangkat cangkir putih ke bibirnya dan meneguk lebih lama, memunggungi Hannah. "Buka pintu!" teriak Hannah keras. Dia mengetuk lagi dan memanggil, "Nyonya Anderson! Nyonya Anderson! Ini aku, Hannah, tetangga sebelah." Di bawah lampu kerucut itu, Ibu Dani mengatur cangkir putih di atas meja kuning. Dia tak berbalik. Dia tak beranjak dari kursinya. "Nyonya Anderson!" Hannah mengangkat tangannya untuk mengetuk, lalu menurunkannya kalah. "Kenapa dia tak mendengarku?" Hannah bertanya-tanya, menatap bahu ramping wanita itu. Rambutnya yang berkilau turun melewati kerah bajunya. Mengapa dia tak mau datang ke pintu? Dan kemudian Hannah menggigil ketakutan saat dia menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri. "Aku tahu mengapa dia tak mendengarku," pikir Hannah mundur dari jendela. "Aku tahu mengapa dia tak membuka pintu." Menguasai ketakutan, Hannah mengeluarkan erangan rendah dan mundur dari cahaya itu, dari beranda ke dalam kegelapan yang aman. Dengan seluruh tubuh gemetaran, Hannah memeluk dadanya, seolah-olah melindungi dirinya dari pikiran-pikiran menakutkan itu. Nyonya Anderson tak mendengarku karena dia tak nyata. Hannah menyadari, dia tak nyata. Dia hantu, seperti Dani. Satu keluarga hantu telah pindah jadi tetanggaku. Dan disinilah aku, berdiri di halaman belakang yang gelap ini, mencoba untuk memata-matai seorang anak yang bahkan tak hidup. Aku di sini, dengan seluruh tubuh gemetaran, kedinginan dengan rasa takut, berusaha membuktikan apa yang sudah aku yakini. Dia hantu, ibunya hantu, dan aku, lampu dapur padam. Bagian belakang rumah Dani sekarang benar-benar gelap. Cahaya pucat dari bulan sabit mengalir turun ke rumput basah yang berkilauan. Hannah berdiri, mendengarkan kesunyian itu, mencoba untuk melenyapkan pikiran-pikiran menakutkan yang penuh sesak dalam pikirannya, sampai merasa seolah-olah kepalanya hendak meledak. "Di mana Dani?" Dia bertanya-tanya. Menyeberangi jalan masuk, ia kembali ke rumahnya. Dia bisa mendengar musik dan suara-suara dari TV di ruang baca. Dia bisa mendengar tawa si kembar mengambang keluar dari jendela lantai atas kamar mereka. Hantu, pikirnya, menatap jendela-jendela bercahaya itu, seperti mata-mata yang bersinar terang ke arahnya. Hantu, aku tak percaya hantu. Pikiran itu membantunya membuat rasa takutnya sedikit berkurang. Dia tiba-tiba menyadari tenggorokannya kering. Udara malam terasa panas dan lengket di kulitnya. Dia memikirkan es krim lagi. Pergi ke Harder dan mendapatkan 2 sendok full es krim sepertinya ide yang bagus. Kue-kue dan krim, Hannah berpikir. Dia sudah bisa merasakannya. Dia bergegas ke rumah untuk memberitahu orang tuanya bahwa ia akan jalan-jalan ke kota. Di ambang pintu ruang baca berpapan gelap, ia berhenti. Orang tuanya berbandingkan cahaya dari layar TV, berpaling padanya penuh harap. "Ada apa, Hannah?" Dia tiba-tiba terdorong untuk menceritakan semuanya. Dan ia melakukannya. "Orang-orang tetangga sebelah, mereka tak hidup," semburnya keluar. "Mereka hantu. Kalian tahu Dani, anak laki-laki seusiaku. Dia hantu. Aku tahu dia hantu. Dan ibunya..." "Hannah, tolonglah, kami mencoba untuk menonton," kata ayahnya, sambil menunjuk ke TV dengan kaleng diet kok di tangannya. "Mereka tak percaya padaku," pikirnya. Dan lalu dia memarahi dirinya sendiri. Tentu saja mereka tak percaya padaku. Siapa yang akan percaya cerita yang benar-benar gila itu? Di kamarnya, ia mengambil selembar uang $5 dari dompet dan memasukkannya ke saku celana pendeknya. Lalu ia menyisir rambutnya, mengamati wajahnya di cermin. "Aku tampak oke," pikirnya. "Aku tak terlihat seperti orang gila." Rambutnya lembab karena udara malam yang basah. "Mungkin aku akan membiarkannya panjang," pikirnya, mengamati rambutnya jatuh ke bentuk tertentu di sekitar wajahnya. "Aku harus punya sesuatu untuk ditunjukkan untuk musim panas ini." Saat ia menuju pintu depan, dia mendengar suara tabrakan dan benturan keras di atas kepalanya. Di atas, si kembar pasti bergulat di kamar mereka. Ia menyadari, menggelengkan kepalanya. Dia melangkah kembali ke dalam kegelapan hangat yang basah, berlari-lari kecil menuruni halaman depan ke trotoar, menuju kota dan Harder Ice Cream Parlor.
Lampu jalanan tinggi yang kelihatannya model kuno menuangkan lingkaran-lingkaran sinar biru putih di sepanjang jalan. Pohon-pohon bergetar dalam hembusan angin yang pelan, berdesir di atas trotoar saat Hannah melangkah di bawahnya. Hantu-hantu di trotoar, pikirnya dengan menggigil. Mereka tampaknya meraih turun padanya dengan lengan-lengan berdaunnya. Saat ia mendekati kota, perasaan takut yang aneh melandanya. Dia mempercepat langkahnya saat ia melewati kantor pos, saat jendela-jendela sehitam langit. Ia melihat alun-alun kota itu kosong. Ini bahkan belum jam 8, dan tak ada mobil-mobil yang melewati kota. Tak ada satupun di jalan. Kota apa ini? Gumamnya lirih. Di belakang bank, ia berbalik ke Elm Street. Harder Ice Cream Parlor berdiri di tikungan berikutnya. Sebuah lampu neon besar es krim berwarna merah di jendelanya, memancarkan cahaya merah ke trotoar. Setidaknya, Harder tetap buka setelah gelap, pikir Hannah. Saat ia berjalan mendekat, ia bisa melihat kaca pintu depan toko kecil di Sangga terbuka. Dia berhenti beberapa kaki dari pintu itu. Perasaan takut tiba-tiba menjadi kuat. Meskipun malam itu panas, dia merasa benar-benar kedinginan. Lututnya gemetar. Apa yang terjadi? Dia bertanya-tanya. Mengapa aku merasa begitu aneh? Saat ia menatap melalui sinar merah dari neon kerucut itu ke ambang pintu terbuka, mendadak sesosok tubuh keluar, diikuti oleh sosok yang lain dan sosok lainnya. Dalam cahaya, mereka lari. Wajah mereka penuh ketakutan. Menatap heran, ia mengenali Dani di depan, diikuti oleh Alan dan Fred. Mereka masing-masing memegang es krim kerucut di depan mereka. Mereka lari dari toko itu, membungkuk ke depan, seolah-olah berusaha untuk melarikan diri secepat mungkin. Sepatu mereka berdebam di ubin trotoar. Hannah mendengar teriakan marah keras dari dalam toko. Tanpa disadari, dia telah bergerak mendekati pintu. Dia masih bisa mendengar 3 anak laki-laki itu melarikan diri, tapi ia tak bisa lagi melihat mereka dalam kegelapan. Dia berbalik dan merasakan sesuatu menghantamnya dengan keras dari belakang. "Oh!" Dia menjerit saat ia terlempar dengan hebat ke trotoar keras. Hannah mendarat keras di trotoar di siku dan lututnya. Jatuhnya itu membuatnya sulit bernafas. Rasa nyeri yang membakar menembus tubuhnya. Apa yang terjadi? Apa yang menghantamku? Terengah-engah, Hannah mengangkat kepalanya pada waktunya untuk melihat Pak Harder meluncur cepat melewatinya. Dia berteriak sekeras-kerasnya pada anak-anak itu untuk berhenti. Hannah perlahan-lahan menarik dirinya untuk berdiri. Wah, pikirnya, Harder benar-benar gila. Berdiri tegak, lututnya yang terbuka berdenyut nyeri. Hatinya masih berdebar keras. Dia melototi pemilik toko. Dia bisa setidaknya mengatakan bahwa ia menyesal menjatuhkanku, pikir Hannah, marah. Hannah membungkuk untuk memeriksa lututnya. Apakah terluka? Tidak, hanya sedikit memar. Menyikat-nyikat celana pendeknya, Hannah mendongak dan melihat Pak Harder bergegas kembali ke toko. Dia adalah seorang pria pendek gemuk dengan rambut keriting putih di sekitar wajah merah mudanya yang bulat. Dia mengenakan celemek putih panjang yang berkibar-kibar tertiup angin saat dia berjalan, mengayunkan tinjunya di pinggangnya. Hannah merunduk kembali keluar dari cahaya, di balik batang pohon yang lebar. Beberapa detik kemudian, dia bisa mendengar Pak Harder kembali di belakang meja, mengeluh keras kepada istrinya. "Apa yang salah dengan anak-anak itu?" teriaknya. "Mereka mengambil es krim dan lari tanpa membayar. Apa mereka tak punya orang tua? Apa mereka tak punya siapa-siapa untuk mengajari mereka mana yang benar dari yang salah?" Bu Harder menggumamkan sesuatu untuk menenangkan suaminya. Hannah tak bisa mendengar kata-kata itu. Dengan teriakan marah Pak Harder yang memenuhi udara, Hannah bergerak pelan keluar dari balik pohon dan bergegas pergi ke arah anak-anak laki-laki tadi. Mengapa Dani dan teman-temannya melakukan aksi yang sedemikian bodoh? Dia bertanya-tanya, bagaimana jika mereka tertangkap? Apakah benar-benar layak ditangkap? Mendapatkan catatan polisi hanya untuk es krim. Tengah jalan menuruni blok, ia masih bisa mendengar teriakan marah Pak Harder dari dalam toko kecil itu. Hannah mulai berlari, ingin segera pergi dari suara marah itu. Lutut kirinya terasa sakit. Udara tiba-tiba terasa panas mencekik, berat dan lembab. Helaian-helaian rambut di dahinya jadi kusut karena keringat. Dia membayangkan Dani berjalan dari toko, memegang es krim dengan satu tangan. Dia membayangkan ekspresi ketakutan di wajahnya saat ia melarikan diri.
Dia membayangkan Alan dan Fred tepat di belakangnya. Sepatu mereka berdebam di trotoar saat mereka melarikan diri. Dan sekarang dia juga berlari. Dia tak yakin mengapa. Lutut kirinya masih sakit akibat jatuh. Dia sekarang keluar dari alun-alun kota, melewati rumah-rumah dan halaman-halaman gelap. Dia berbelok di pojokan. Lampu jalanan membuat kerucut cahaya putih di sekelilingnya. Rumah-rumah lagi. Satu lampu serambi menyala. Tidak ada seorang pun di jalanan. Kota kecil yang benar-benar membosankan, pikirnya lagi. Dia berhenti sebentar ketika ia melihat 3 anak laki-laki. Mereka setengah jalan naik ke blok, berkerumun di balik dinding tinggi seperti pagar. "Hei, kalian!" Suaranya keluar menjadi bisikan. Berlari di jalanan, ia berjalan ke arah mereka dengan cepat. Saat ia datang mendekat, ia bisa melihat mereka tertawa bersama-sama, menikmati es krim mereka. Mereka tak melihatnya. Hana melangkah ke dalam bayangan gelap di sisi lain dari jalan. Menjaga dalam kegelapan, dia bergerak pelan-pelan mendekat, sampai ia berada di halaman di seberang jalan dari mereka, tersembunyi oleh semak-semak pepohonan lebat. Fred dan Alan dengan main-main saling mendorong satu sama lain, menikmati kemenangan mereka atas pemilik toko. Dani berdiri sendirian di belakang mereka pada pagar tinggi itu, dengan diam menjilati es krimnya. "Harder punya satu malam khusus," kata Alan keras. "Es krim gratis." Fred tertawa kasar dan menampar Alan keras di punggungnya. Kedua anak laki-laki berpaling kepada Dani. Cahaya dari lampu jalan membuat wajah mereka terlihat pucat dan hijau. "Kau tampak benar-benar takut," kata Alan pada Dani. "Kupikir kau akan memuntahkan isi perutmu keluar." "Hei, tak mungkin," tegas Dani. "Aku adalah orang pertama yang keluar dari sana. Kau tahu, kalian begitu lambat. Kupikir aku harus kembali dan menyelamatkan kalian." "Ya, pasti," jawab Fred sinis. Dani berlagak jantan. Hana menyadari, dia berusaha menjadi seperti mereka. "Tadi itu agak menarik," kata Dani, melemparkan sisa es krim ke dalam pagar. "Tapi mungkin kita sebaiknya berhati-hati. Kalian tahu, jangan nongkrong di sana untuk sementara waktu." "Hei, ini tak seperti kita merampok bank atau yang lainnya," kata Alan. "Ini hanya es krim." Fred mengatakan sesuatu kepada Alan yang tak bisa Hana dengar, dan 2 anak laki-laki itu mulai bergulat di sekitarnya, mengeluarkan tawa bernada tinggi. "Hei kawan-kawan, jangan terlalu keras," kata Dani. "Maksudku, ayo kita kembali ke Harder," kata Alan. "Aku ingin 2 sendok es krim." Fred tertawa kasar dan tos dengan Alan. Dani ikut tertawa. "Hei kawan-kawan, kita harus pergi sekarang," kata Dani. Sebelum teman-temannya bisa menjawab, jalanan dipenuhi dengan cahaya. Hana berbalik untuk melihat 2 lampu putih terang menjulang ke arah mereka. Lampu-lampu besar mobil. "Polisi," pikir Hana. Mereka tertangkap. Mereka bertiga tertangkap. Mobil itu berhenti. Hana mengintip keluar dari balik semak-semak. "Hei kalian, anak-anak!" Pengemudi memanggil anak-anak laki-laki dengan suara kasar. Ia menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil. Bukan polisi, Hana menyadari, menarik nafas panjang lega. Anak-anak itu membeku di pagar. Dalam cahaya remang-remang dari lampu jalanan, Hana bisa melihat bahwa pengemudi itu seorang pria tua, berambut putih, memakai kacamata. "Kami tak melakukan apa-apa, hanya ngobrol," kata Fred pada pria itu. "Apa kalian tahu bagaimana untuk sampai ke rute 112? Tanya pria itu. Lampu dalam mobil itu menyala. Hana bisa melihat peta jalan di tangan pria itu. Fred dan Alan tertawa lega. Dani terus menatap pengendara itu. Ekspresinya masih ketakutan. "Rute 112, ulang pria itu. "Jalan besar ini jadi rute 112, kata Alan pada pria itu, menunjuk ke arah mobil itu tertuju. 2 blok ke atas, 2 blok ke atas, lalu belok ke kanan." Lampu dalam mobil itu padam. Pria itu mengucapkan terima kasih kepada mereka dan melaju pergi. Anak-anak melihatnya sampai mobil itu menghilang di kegelapan. Fred dan Alan saling bertos. Lalu Fred mendorong Alan ke pagar. Mereka semua tertawa secara sembrono. "Hei, lihat di mana kita berada," kata Alan terkejut. Anak-anak berbalik menuju jalanan masuk. Dari tempat persembunyiannya di seberang jalan, Hana mengikuti tatapan mereka.
Di akhir pagar berdiri sebuah kotak surat kayu yang tinggi pada sebuah tiang. Satu pahatan tangan kepala angsa bertengger di atas kotak, dengan sayap-sayap yang anggun menonjol keluar dari sisi-sisinya. "Ini rumah Chesney," kata Alan, berjalan di sepanjang pagar menuju kotak surat. Dia meraih sayap dengan kedua tangan. "Apa kau percaya kotak surat ini?" "Chesney memahatnya sendiri," kata Fred tertawa-tawa. "Konyol sekali." "Ini kebanggaan dan kesenangannya," ejek Alan. Ia membuka penutupnya dan mengintip ke dalam. "Kosong." "Siapa yang akan menulis surat kepadanya?" kata Danny, berusaha terdengar sekuat kedua temannya. "Hei, aku punya ide, Danny," kata Fred. Dia melangkah ke belakang Danny dan mulai mendorongnya menuju kotak surat. "Wah," protes Danny, tapi Fred mendorongnya sampai ke kotak surat. "Mari kita lihat seberapa kuat dirimu," kata Fred. "Hei, tunggu!" teriak Danny. Hannah melongok dari balik semak-semak rendah. "Oh wow," gumamnya pada dirinya sendiri. "Sekarang apa yang akan mereka lakukan?" "Ambil kotak surat itu," ia mendengar Alan memerintah Danny. "Aku menantangmu." "Kami menantangmu," tambah Fred. "Ingat apa yang kau katakan pada kami tentang keberadaan, Danny. Bagaimana kau tak akan pernah menolak menerima satupun tantangan?" "Ya, kau bilang kau tak pernah menolak satupun tantangan," kata Alan menyeringai. Danny ragu-ragu. "Ya, aku..." Perasaan sangat takut terbentuk di perut Hannah melihat Danny melangkah menuju kotak pos pahatan tangan Pak Chesney. Dia tiba-tiba memiliki firasat, perasaan bahwa sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. "Aku harus menghentikan mereka," ia memutuskan. Mengambil nafas dalam-dalam, Hannah melangkah keluar dari balik semak-semak. Saat ia mulai memanggil mereka, semuanya menjadi gelap. "Hei!" teriak Hannah keras. "Apa yang terjadi?" Pikiran pertamanya adalah lampu jalanan telah padam. Tapi lalu Hannah melihat dua lingkaran merah menyala di depannya. Kedua mata bersinar yang dikelilingi oleh kegelapan. Sosok bayangan itu berdiri beberapa inci di depannya. Hannah mencoba berteriak, tapi suaranya teredam dalam kegelapan yang hebat itu. Hannah berusaha lari, tapi bayangan itu menghalangi jalannya. Mata merah itu menatap tajam padanya. Lebih dekat, lebih dekat. "Ia sekarang menangkapku," Hannah tahu. "Hannah," sosok itu berbisik. "Hannah." Begitu dekat, Hannah bisa mencium nafas asam panas itu. "Hannah, Hannah." Bisikan itu seperti derakan daun-daun kering. Mata merah delima itu terbakar seperti api. Hannah merasa kegelapan itu mengelilinginya, membungkusnya erat-erat. "Tolong!" Itu saja yang dia bisa keluarkan. "Hannah." Dan cahaya itu kembali. Hannah berkedip, berupaya untuk bernapas. Bau asam itu melekat dalam hidungnya. Tapi jalanan itu terang sekarang. Lampu-lampu mobil bergerak di atas dirinya. Sosok itu, ia pergi. Hannah menyadari. Lampu-lampu itu telah mengusir sosok bayangan itu. Tapi, akankah ia kembali? Ketika mobil itu lewat, Hannah terjatuh ke tanah di balik semak-semak rendah berdaun lebat dan berusaha untuk menarik nafas. Saat dia mendongak, anak-anak itu masih berkerumun di depan pagar Pak Chesney itu. "Ayo kita pergi," desak Danny pada mereka. "Tidak, belum," kata Alan, melangkah di depan Danny untuk menghalangi jalan. "Kau lupa tantangan kami." Fred mendorong Danny ke kotak surat itu. "Majulah, ambil saja." "Hei, tunggu!" Danny berputar. "Aku tak pernah bilang akan melakukannya." "Aku menantangmu untuk mengambil kotak Chesney itu," kata Fred padanya. "Ingat, kau bilang kau tak pernah menolak suatu tantangan." Alan tertawa. "Chesney akan keluar besok dan berpikir angsanya itu terbang menjauh." "Tidak, tunggu," protes Danny. "Mungkin ini ide yang bodoh." "Ini adalah ide yang keren. Chesney adalah bajingan," tegas Alan. "Semua orang di Greenwood Falls membenci isi perutnya." "Ambil kotak itu, Danny," tantang Fred. "Tariklah. Ayo, aku menantangmu." "Tidak, aku..." Danny mencoba mundur, tapi Fred menahan bahunya dari belakang. "Kau pengecut," tantang Alan. "Lihatlah ayam."
kata Fred dengan suara mengejek kekanak-kanakan. Petok-petok. Aku bukan pengecut, bentak Dani marah. Buktikan, tuntut Alan. Dia meraih tangan Dani dan mengangkatnya ke pahatan sayap yang membentang dari sisi kotak surat. Ayo, buktikan. Lucu sekali, kata Fred. Kepala kantor pos kota, kotak suratnya terbang menjauh. Jangan lakukan itu, Dani, pinta Hannah diam-diam dari tempat persembunyiannya yang gelap di seberang jalan. Tolong, jangan lakukan itu. Seperangkat lampu mobil membuat 3 anak laki-laki itu kembali menjauh dari kotak surat itu. Mobil itu meluncur lewat tanpa melambat. Ayo kita pergi, sudah malam, Hannah mendengar Dani berkata. Tapi Fred dan Alan bersikeras, menggodanya, menantangnya. Saat Hannah menatap cahaya putih lampu jalan, Dani melangkah ke kotak surat Chesney dan menyambar sayap itu. Dani, tunggu, teriak Hannah. Dia tampaknya tak mendengarnya. Dengan mengerang keras, dia mulai menarik. Kotak itu tak bergeming. Dia menurunkan tangannya ke tiang dan mencekalnya rapat-rapat persis di bawah kotak. Dia menarik lagi. Ini benar-benar dalam, katanya kepada Alan dan Fred. Aku tak tahu apakah aku bisa mencabutnya. Coba lagi, desak Alan. Kami akan membantumu, kata Fred, menempatkan tangannya di atas tangan Dani pada kotak. Ayo kita semua bekerja sama, desak Alan. Pada hitungan ketiga, aku tak akan melakukannya jika aku jadi kalian, seru suatu suara serak di belakang mereka. Mereka semua berbalik dan melihat Pak Chesney memelototi mereka dari jalan masuk, menggeram, wajahnya sangat marah. Pak Chesney meraih bahu Dani dan menariknya menjauh dari kotak surat itu. Salah satu sayap angsa kayu itu patah di tangan Dani. Saat Pak Chesney bergelut menjauhkannya, Dani membiarkannya jatuh ke tanah. Kau bajingan! Pak Chesney tergagap, matanya terbelalak marah. Kau! Lepaskan dia! Teriak Hannah dari seberang jalan. Tapi rasa takut meredam suaranya. Teriakannya keluar menjadi bisikan. Dengan mengerang keras, Dani menarik bebas dirinya dari pegangan orang itu. Tanpa sepatah kata pun, 3 anak laki-laki itu berlari. Berlari di tengah jalanan yang gelap. Sepatu mereka berdebam keras di trotoar. Aku akan mengingat kalian. Aku akan bertemu kalian lagi. Dan saat berikutnya, aku akan memegang senapanku. Hannah memperhatikan Pak Chesney membungkuk untuk mengambil sayap angsa yang rusak itu. Dia memeriksa sayap kayu itu, menggelengkan kepalanya dengan marah. Lalu Hannah mulai berlari, menjaga di halaman depan yang gelap, tersembunyi oleh pagar tanaman dan semak-semak rendah, berlari ke arah yang dituju Dani dan teman-temannya. Dia melihat anak laki-laki itu berbelok di tikungan dan terus berlari. Menjaga jauh di belakang, dia mengikuti mereka melewati alun-alun kota yang masih sepi dan gelap. Bahkan Harder es krim sekarang tutup. Toko gelap itu berada di belakang cahaya merah dari neon jendela papan tanda. 2 anjing tinggi, anjing kampung kaku dengan badan berbulu tipis, menyeberang jalan di depan mereka, berlari perlahan-lahan, keluar untuk berjalan-jalan sore. Anjing-anjing itu tak melihat saat ada anak laki-laki yang berlari melewatinya. Di pertengahan blok berikutnya, ia melihat Fred dan Alan berada di bawah pohon yang gelap, cekikikan ke langit saat mereka terbaring di tanah. Dani bersandar pada batang pohon yang lebar itu, terengah-engah keras. Fred dan Alan tak bisa berhenti tertawa. Apa kalian lihat ekspresi wajahnya saat sayap yang konyol itu jatuh? Teriak Fred. Kupikir matanya akan terlontar keluar. Seru Alan gembira. Kupikir kepalanya akan meledak. Dani tak ikut tertawa dengan mereka. Dia mengusap bahu kanannya dengan satu tangan. Dia benar-benar menghancurkan bahuku saat ia memegangku, katanya mengerang. Kau harus menuntutnya, saran Alan, dan duduk setiap kali melakukan tos. Tidak, sungguh, kata Dani pelan, masih mengusap-ngusap bahunya. Dia benar-benar menyakitiku. Ketika ia memutarku, kupikir, aneh sekali, kata Fred sambil menggelengkan kepalanya. Kita harus membuatnya membayar kembali, tambah Alan. Ya, harus. Mungkin kita harus tinggal menjauh dari sana, kata Dani, masih terengah-engah.
Kau dengar apa yang dia katakan tentang mengambil senapannya? Dua anak laki-laki lainnya tertawa menghina. Ya, pasti. Dia pasti akan mengejar kita dengan senapan, ejek Alan, menyikat helaian-helaian rambut yang baru dipotong dari rambutnya yang berantakan itu. Kepala kantor pos kota terhormat menembaki anak-anak tak berdosa, kata Fred tertawa-tawa. Tak mungkin, dia hanya berusaha menakut-nakuti kita. Benar kan, Dani? Dani berhenti menggosok bahu dan mengerutkan kening ke bawah pada Alan dan Fred yang masih duduk di rumput. Aku tak tahu. Oh, Dani takut, teriak Fred. Kau tak takut pada bajingan tua itu kan? Tuntut Alan. Hanya karena ia meraih bahumu tak berarti... Aku tak tahu, sela Dani marah. Pria tua itu tampaknya agak di luar kendali bagiku. Dia sangat marah. Maksudku, mungkin ia akan menembak kita untuk melindungi kotak pos berharganya itu. Taruhan, kita bisa membuatnya lebih marah lagi, kata Alan tenang, berdiri, menatap tajam pada Dani. Ya, taruhan kita bisa. Fred setuju untuk menyeringai. Kecuali kau takut, Dani, kata Alan, bergerak mendekati Dani. Suaranya menantang. Ini sudah larut malam, kata Dani, mencoba membaca arlojinya dalam gelap. Aku janji pada ibuku, aku akan pulang. Fred berdiri dan pindah di samping Alan. Kita harus memberi Chesney pelajaran, katanya, menyikat helaian-helaian rumput dari bagian belakang celana jeansnya. Matanya berbinar nakal dalam cahaya yang redup. Kita harus mengajarkan kepadanya untuk tak menyerang anak-anak yang tak bersalah. Ya, kau benar, setuju Alan. Matanya tertuju pada Dani. Maksudku, dia menyakiti Dani. Dia tak punya hak menyambarnya seperti itu. Aku harus pulang. Sampai jumpa lagi besok, kata Dani melambaikan tangan. Oke, sampai jumpa, kata Fred kemudian. Setidaknya kita dapat beberapa es krim gratis malam ini, seru Alan. Saat Dani cepat-cepat berjalan pergi, Hannah bisa mendengar Fred dan Alan cekikikan riang. Tawa bernada tinggi. Es krim gratis, pikirnya mengerutkan kening. Dua orang ini benar-benar mencari masalah. Hannah tak bisa menahan diri. Dia harus mengatakan sesuatu kepada Dani. Hei, panggil Hannah, berlari mengejar ke arah Dani. Dia berbalik, kaget. Hannah, apa yang kau lakukan di sini? Aku mengikutimu dari toko es krim. Aku Hannah. Dani tertawa terkekeh-kekeh. Kau melihat semuanya? Hannah mengangguk. Mengapa kau bergaul dengan kedua orang itu? Tuntutnya. Dani merengut, menghindari mata Hannah, melangkah. Mereka baik-baik saja, gumamnya. Mereka akan mendapatkan kesulitan besar dalam satu hari ini, tebak Hannah. Mereka benar-benar akan mendapat kesulitan. Dani mengangkat bahu. Mereka hanya bicara keras. Mereka pikir itu keren. Tapi mereka benar-benar baik. Tapi mereka mencuri es krim. Dan Hannah memutuskan dia telah cukup berkata. Mereka menyeberangi jalan dalam keheningan. Hannah mendongak untuk melihat bulan sabit pucat menghilang di balik gumpalan awan hitam. Jalanan makin gelap. Pohon-pohon mengguncang daun mereka, mengirim berbisik ke seluruh. Dani menendang batu di trotoar, berdentang lembut ke rumput. Hannah tiba-tiba teringat akan ke rumah Danny sebelumnya untuk menemuinya. Dalam semua kegembiraan dari pencurian es krim dan Pak Chesney dan kotak suratnya, ia telah benar-benar lupa apa yang telah terjadi di beranda belakang rumah Danny. Aku pergi ke rumahmu malam ini. Dia memulai dengan enggan. Sebelum aku pergi ke kota. Dani berhenti dan berpaling padanya. Matanya menyelidiki Hannah. Ya, kupikir mungkin kau ingin jalan-jalan ke kota atau apa. Lanjut Hannah. Ibumu ada di rumah, di dapur. Dani terus menatap tajam pada Hannah, seolah-olah mencoba membaca pikirannya. Aku mengetuk dan mengetuk pintu dapur, kata Hannah, menarik selai rambut pirang dari dahinya. Aku bisa melihat ibumu di meja. Dia memunggungiku. Dia tak berbalik atau apa. Dani tak menjawab. Dia merendahkan matanya ke trotoar dan mulai berjalan lagi.
Ia mendorong tangannya ke dalam saku. Itu sangat aneh, lanjut Hana. Aku mengetuk dan mengetuk, benar-benar keras. Tapi sepertinya ibumu berada di dunia lain atau apa. Dia tak membuka pintu. Dia bahkan tak berbalik. Rumah-rumah mereka mulai terlihat di depan mereka. Satu lampu beranda mengirim cahaya kuning di halaman depan Hana. Di sisi lain jalan, rumah Dani tampak dalam kegelapan. Tenggorokan Hana tiba-tiba terasa kering. Dia berharap dia bisa bertanya pada Dani apa yang benar-benar ingin ia tanyakan. Apakah kau hantu? Apakah ibumu juga hantu? Itulah pertanyaan yang sesungguhnya ada dalam pikiran Hana. Tapi itu terlalu gila, terlalu bodoh. Bagaimana kau bisa bertanya pada seseorang apakah ia nyata atau tidak? Apakah ia masih hidup atau tidak? Dani, mengapa ibumu tak membukakan pintu? Tanya Hana lirik. Dani berbelok di ujung jalan, mengatur ekspresi wajahnya. Matanya menyipit. Wajahnya bersinar menakutkan dalam cahaya kuning pucat dari teras. Kenapa? Ulang Hana tak sabar. Kenapa dia tak membukakan pintu? Dani ragu-ragu. Kurasa aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Akhirnya dia berkata. Suaranya berbisik, selembut bisikan getaran pepohonan.